Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Cikita Bella. Nah, teman-teman, hari ini kita akan membahas FRSKP Pedagogik untuk semua guru ya, teman-teman. Di sini tentang nilai rapot dan kenaikan kelas. Soalnya di grup-grup pembahasan soal FR itu yang lagi ramai sekarang yang dibahas itu adalah cara menentukan nilai rapot dan cara menentukan siswa tersebut naik kelas atau tidak. Nah, di sini nanti saya kasih sedikit materinya langsung ke contoh studi kasusnya atau contoh soalnya. Nah, langsung saja. Yang pertama, sebelum kita menentukan siswa itu naik kelas atau tidak, kita perlu mengisi nilai rapot. Nah, bagaimana cara mengolah nilai rapot? Nah, nanti kita akan bahas. Nah, dalam penilaian itu sebenarnya ada 3 aspek yang dinilai. Yang pertama adalah aspek sikap, aspek pengetahuan, dan aspek keterampilan. Nah, untuk aspek sikapnya nanti kita bahas di next videonya. Nah, untuk hari ini kita akan membahas pengolahan nilai tentang aspek pengetahuan, aspek keterampilan, dan cara menentukan siswa tersebut naik kelas atau tidak. Nah, untuk contoh yang pertama ini adalah contoh pengelolaan nilai rapor untuk aspek pengetahuan. Nah, di sini sudah saya kasihkan contoh nilai dari TIKA untuk pelajaran matematika kelas 7 semester 1. Nah, di sini ada 5 KD. Nah, di sini ada 3 nilai. Yang pertama ada nilai tulis, yang kedua ada penugasan, di mana penugasannya ini ada 2 nilai. Nah, cara perhitungannya gimana? Biasanya dalam setiap sekolah itu ada atau dalam setiap jenjang itu ada bobotnya masing-masing. Misalkan kita sepakati bahwa bobot untuk tes tulis itu adalah 60% dan untuk penugasan 40%. Nah, bagaimana cara menghitung nilai pH-nya? Misalkan untuk yang KD 3.1 yaitu bobotnya 60% dikalikan dengan nilai tulis yaitu 85 ditambah dengan bobot penugasan 40%. Nah, karena nilai penugasannya ini ada 2, di rata-rata dulu ya teman-teman. Jadi 90 ditambah 84 dibagi 2 baru dikalikan 40%. Nah, hasilnya diperoleh nilai 85,8. Nah, untuk yang KD 3.2 sama, yaitu bobot tes tulisnya 60% dikalikan nilainya 80, terus ditambah bobot penugasannya 40% dikalikan nilainya 88, karena di sini nilai penugasannya hanya ada 1 yaitu 88. Nah, untuk yang KD 3.3 sampai 3.5 cara menghitungnya sama seperti ini sehingga nanti diperoleh nilai demikian. Nah, untuk rata-rata yang paling bawah ini sama untuk mencari rata-rata seperti biasanya yaitu jumlah nilai pH dijumlahkan semua baru dibagi 5 karena ada 5 KD. Nah, itu untuk menghitung nilai pengetahuan. Nah, sekarang untuk menghitung nilai rapot untuk aspek pengetahuan. Caranya seperti apa? Nah, misalkan di sini ada nilai dari TIKA yaitu nilai KD 3.1 sampai 3.5. Nah, ini nilai pH atau nilai penilaian harian yang sudah kita hitung pada slide sebelumnya tadi. Nah, rata-ratanya tadi juga sudah kita hitung. Terus di sini ada NPTS nilai penilaian tengah semester sama NPAS nilai penilaian akhir semester. Nah, nilainya untuk NPTS-nya 80, NPAS-nya 78. Nah, untuk nilai raportnya gimana gitu ya teman-teman, karena ini nanti nilai raport itu mencangkup semua KD ini, nilai akhirnya berapa seperti itu kan. Nah, caranya misalnya pengolahan nilai raport disepakati oleh satuan pendidikan bahwa bobot untuk NPH nilai penilaian hariannya itu adalah 50%, NPTS-nya 25% dan NPAS-nya 25%. Maka perhitungan nilainya adalah sebagai berikut. Nah, caranya sama kayak tadi, yaitu bobot nilainya dikalikan dengan nilai. Misalkan bobotnya NPH 50% dikali dengan nilainya 82% ditambah dengan NPTS bobotnya 25% dikalikan nilainya 80 ditambah NPAS bobotnya 25% dikalikan nilainya 78 sehingga diperoleh nilai 80,75. Nah, untuk nilai raport itu biasanya menggunakan angka
bulat ya teman-teman. Jadi ini dibulatkan menjadi 81. Nah, itulah cara menghitung nilai pengetahuan untuk mengisi nilai raport. Yang selanjutnya, contoh pengolahan nilai raport untuk aspek keterampilan. Nah, aspek keterampilan ini biasanya mengacu pada KD 4. Di sini ada KD 4.1 sampai 4.5. Ada nilai praktek, nilai produk, dan nilai proyek. Nah, cara menentukan nilai KD-nya ini seperti apa? Nah, teman-teman simak ya. Yang pertama, untuk KD 4.1, penilaian menggunakan nilai optimum karena teknik penilaian yang dilakukan sama, yaitu praktek dan materi yang sama. Maksudnya, untuk yang KD 4.1 ini kan ada dua nilai, di mana dua nilai ini sama-sama nilai praktek dan pada materi yang sama, yaitu pada materi 4.1. Jadi, kalau ada dua nilai pada KD yang sama, yaitu diambil nilai yang optimum atau nilai yang paling tinggi, yaitu 90. Maka nilai KD untuk 4.1 yaitu 90. Nah, untuk KD 4.2 karena hanya ada satu nilai, yaitu ya langsung nilainya tersebut 86. Untuk yang KD 4.3 sama seperti itu. Nah, sekarang yang beda adalah untuk yang KD 4.4 di mana di sini ada nilai produknya, itu ada dua nilai produk sama satu nilai proyek. Nah, langkahnya untuk KD 4.4 penilaian menggunakan nilai optimum pada produk yaitu nilainya 90. Kemudian dirata-rata dengan nilai proyek 86. Nah, jadi untuk yang nilai produk ini karena ada dua, bukan dirata-rata ya teman-teman, tapi diambil nilai yang paling tinggi yaitu 90, terus dirata-rata dengan nilai proyek sehingga ketemu nilai 88. Nah, untuk yang KD 4.5 karena hanya ada satu nilai ya langsung ditulis 85. Nah, untuk nilai rata-rata KD sama seperti mencari rata-rata biasanya, yaitu nilainya dijumlah semua baru dibagi 5. Nah, untuk nilai raportnya karena menggunakan angka bulat jadi 84,8 dibulatkan menjadi 85. Nah, seperti itu ya teman-teman cara menentukan nilai pada aspek keterampilan. Nah, selanjutnya kita akan membahas karena tadi kita sudah menghitung nilai pengetahuan dan nilai keterampilan, sekarang kita menentukan apakah siswa tersebut naik kelas atau tidak naik kelas. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui kriteria kenaikan kelas pada masing-masing jenjang. Nah, lanjut mengetahui kriteria kenaikan kelas untuk jenjang SMA. Nah, kriteria yang pertama yaitu menyelesaikan seluruh program pembelajaran dalam 2 semester pada tahun pelajaran yang diikuti. Yang kedua, deskripsi sikap sekurang-kurangnya minimal baik, yaitu memenuhi indikator kompetensi sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh satuan pendidik. Jadi untuk nilai sikap minimal adalah B. Nah, untuk yang ketiga, deskripsi kegiatan ekstrakurikuler pendidikan kepramukaan minimal B atau baik sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh satuan pendidikan. Yang keempat, tidak memiliki lebih dari 2 mata pelajaran yang masing-masing nilai pengetahuan dan atau keterampilan di bawah KKM. Nah, maksudnya seperti apa? Jadi kan tadi kita sudah mengetahui nilai pengetahuan dan nilai keterampilan. Nah, dari semua mata pelajaran itu tidak boleh lebih dari 2 yang di bawah KKM. Jika lebih dari 2, maka siswa tersebut dianggap tidak naik kelas. Tapi kalau masih 2 itu masih bisa naik kelas. Nah, di sini ada keterangan apabila ada mata pelajaran yang tidak mencapai ketuntasan belajar pada semester ganjil atau semester genap, nilai akhir diambil dari rata semester ganjil dan genap pada mata pelajaran yang sama pada tahun pelajaran tersebut. Maksudnya, yang dilihat di sini yang tidak memenuhi KKM atau di bawah KKM itu bukan nilai pada semester ganjil sendiri, nilai semester genap sendiri, yang tidak lulus KKM berapa harus dijumlah itu bukan ya teman-teman. Tapi nilai rata dari semester ganjil dan semester genap itu di rata-rata apabila lebih dari 2 mata pelajaran yang nilainya di bawah KKM maka siswa tersebut tidak naik kelas. Nah, yang terakhir yaitu satuan pendidikan dapat menambahkan kriteria lain sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Nah, ini jadi tiap sekolah beda-beda ya teman-teman. Nah, selanjutnya untuk kriteria yang SMP ini sama seperti kriterianya yang SMA, yaitu
menyelesaikan seluruh program pembelajaran, deskripsi sikap baik atau B, nilai ekstrakurikuler pramuka juga B, tidak memiliki lebih dari 2 mata pelajaran yang di bawah KKM, sama kriteria lain yang dipandang perlu oleh satuan pendidikan. Ini sama seperti yang SMA. Nah, untuk yang SD itu sedikit berbeda, di mana untuk yang kriteria kenaikan kelas jenjang SD yaitu menyelesaikan seluruh program pembelajaran dalam 2 semester pada kelas untuk tahun pelajaran yang diikuti. Yang kedua, mencapai tingkat kompetensi yang disyaratkan minimal sama dengan KKM yang ditetapkan oleh satuan pendidikan. Yang ketiga, mencapai nilai sikap minimal baik berdasarkan kriteria penilaian sikap yang ditetapkan oleh satuan pendidikan. Dan yang keempat, nilai ekstrakurikuler pendidikan kepramukaan minimal baik. Kalau dilihat sebenarnya hampir sama ya teman-teman, seperti yang jenjang SMA sama SMP. Nah, selanjutnya kita bahas contoh penentuan kenaikan kelas pada salah seorang siswa, di mana di sini sudah diketahui nilai rapornya, yaitu semester 1 dan semester 2. Nah, yang ditampilkan di sini hanya nilai-nilai yang tidak lulus KKM. Untuk yang kosong itu berarti nilainya sudah lulus KKM, gitu ya teman-teman. Nah, kalau dilihat pada semester 1 itu ada 3 mata pelajaran pengetahuan yang tidak lulus KKM. Ada bahasa Indonesia, matematika, dan pendidikan jasmani. Sedangkan untuk yang semester 2 ada 1 mata pelajaran yang tidak lulus KKM. Nah, kalau dijumlahkan antara semester 1 sama semester 2 ini kan ada 4 yang tidak memenuhi KKM. Tapi caranya bukan seperti itu teman-teman. Caranya nilai pengetahuan dan keterampilan dari semester 1 dan semester 2 itu teman-teman cari dulu ratanya berapa gitu ya. Nah, setelah dicari ternyata hanya ada 2 mata pelajaran yang tidak memenuhi KKM, yaitu ada bahasa Indonesia dan matematika. Nah, dari sini teman-teman baru bisa menarik kesimpulan. Kesimpulannya adalah terdapat 2 mata pelajaran tidak tuntas, sehingga siswa peserta didik tersebut naik kelas. Dianggap nilai sikapnya itu adalah B. Nah, karena nilai sikap B dan yang tidak tuntas hanya 2, jadi bisa naik kelas. Namun, jika ada 2 mata pelajaran yang tidak tuntas KKM dan nilai sikapnya adalah C, maka nilai anak tersebut tetap tidak naik kelas. Karena syarat naik kelas, nilai sikap harus B, seperti itu. Nah, contoh yang kedua, di sini juga sudah disediakan nilai raport dari salah seorang siswa, sama nilai yang saya munculkan hanya nilai yang tidak tuntas KKM. Nah, caranya sama, yaitu kita cari rata nilai pengetahuan dan keterampilan semester 1 dan semester 2. Nah, nilainya seperti ini. Setelah dilihat, ternyata ada 3 yang tidak lolos KKM, yaitu ada pengetahuan bahasa Indonesia dan pengetahuan matematika, serta nilai praktek pendidikan jasmani. Nah, karena ada 3 yang tidak tuntas KKM, maka kesimpulannya peserta didik tersebut tidak naik kelas meskipun nilai sikapnya adalah B, karena sudah lebih dari 2 ya teman-teman. Nah, demikianlah pembahasan mengenai pengolahan nilai raport dan pengambilan kesimpulan naik kelas atau tidak naik kelas. Nah, semoga videonya ini bermanfaat dan semoga kita semua bisa menjadi ASN. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.